Halo semuanya, balik lagi sama gue Ebi. Dan di video kali ini gue bakal cerita sama kalian paranormal experience yang gue rasain pas gue ada di Perancis. Sebelum gue pergi ke Perancis, gue kan belajar bahasa di Indo. Terus salah satu temen gue pernah nanya ke guru kita yang notabene dia adalah guru bahasa Perancis asli, maksudnya guru orang Perancis asli. Sorry. Dia nanya, Madame, est-ce que vous croyez le fantôme? Artinya, do you believe in ghost or something like that? Dan dia bilang, nggak percaya. Dia nggak percaya sama yang namanya hantu gitu. Padahal dia itu adalah seorang guru yang um, bokapnya itu orang Prancis dan nyokapnya itu adalah orang Bandung, dan pasti ada budaya-budaya Indonesia yang dia percaya segala macam, dan dia nggak percaya sama hantu. Terus teman gue emang rada lucu nih, dia ngomong, Jackie ya, inget nggak lo nanya, madam ada tuyul nggak di sana? Dan pasti dia jawab nggak ada, itu cuma bercanda sih. Nah jadi singkat cerita, gue nyampe nih di Prancis itu gue nyampe tanggal 10 Juni 2016 2017, tahun lalu, which is tahun lalu ya. Terus gue kan ikut agensi gitu kesini, dibantuin untuk nyari tempat tinggal, untuk beli tiket pesawat, ngurusin visa segala macam. Dan akhirnya gue punya tempat tinggal yang udah mereka pilihin sama kayak anak-anak lainnya. Gue waktu itu berangkat berdua sama Kaoki. Nah udah gitu nyampe nih, enak kamarnya, gue suka banget. Nanti kalau misalnya ada fotonya gue masukin ini nih ya fotonya. Enak, gede. Udah gitu mebel tuh apa ya, mebel ya, kayak kasur, kayak meja itu tuh, lemari, semuanya warna biru dan gue suka banget. Udah gitu beberapa hari nggak ada masalah apa apa sih, biasa aja. Dan kamar gue tuh kayak kamar emaknya anak-anak gitu loh. Pasti anak-anak tuh, kak Ebi mau makan, teteh mau makan, kayak gitu. Jadi tanda kutip selalu rame sama anak-anak sampai malam segala macam. Nah terus udah gitu ada satu malam gue sendirian karena anak-anak tuh lagi pada liburan dan gue kan di rumah aja nih, di kosan aja, di apartemen aja. Udah gitu gue tidur dong, biasa gue tidur segala macam. Gue tidur sendiri nih di kasur karena memang itu kasur single bed. Jadi posisinya itu di sini kasur lurus gitu ya. Nah di seberangnya itu langsung pintu kamar mandi gitu. Nah gue itu emang nggak biasa nutup pintu kamar mandi karena kalau gue tutup tuh gue nggak suka, jadi pengap, jadi udara dalam kamar mandinya tuh lembab gitu, gue nggak suka, makanya gue selalu buka. Nah udah gitu gue buka dong, tapi gue selalu nyalain lampu, gue nggak bisa tidur yang bener-bener gelap blank gitu, gue nggak bisa. Terus gue tidur itu biasa baca doa, wudhu gitu kan. Nah jam-jam gue inget banget itu jam 3 setengah 4 gue kebangun yang kayak tiba-tiba tidur gue nggak nyenyak gitu loh, kebangun. Kan gue emang seharusnya sih ngadep ke kanan kan, ke tembok, tapi ini gue lagi ngadep ke kiri dan kamar mandinya kebuka. Lo tahu erep-erep gak sih? Jadi gue pikir tuh itu gue erep-erep kan. Pas gue kayak gue nggak sadar itu melek apa enggak, gue ngeliat itu ada cewek anak kecil. Rambutnya tuh, ini rambut gue agak panjang segini kali ya, agak sedada gitu. Terus dia berdiri di, bukan di pintunya tapi udah agak masuk ke kamar mandi, jadi di tengah-tengah gitu loh. Berdiri, duh gue merinding ya Allah. Berdiri ngeliatin aja. Gue nggak sadar itu asli atau enggak, gue nggak tahu. Terus udah gitu gue liatin aja kan. Gue udah baca tuh, akhirnya gue takut, ya Allah ya Allah ya Allah gitu kan. Terus gue paksain lagi buat tidur lagi, dan akhirnya gue tidur kan. Nah udah, jadi itu sih yang benar-benar gue ngeliat jelas banget di situ. Terus udah gitu
pernah juga. Nah kalau ini kita ngalaminnya rame-rame, tapi gue yakin itu orang sih ya, bukan hantu, walaupun agak misterius. Jadi kita makan gitu kan, karena waktu itu lagi bulan puasa, kita biasa masak sahur itu di kamar gue. Jadi kita habis buka puasa tuh biasanya nggak tidur, karena kan emang lagi libur, nggak ada kegiatan segala macem, nggak tidur. Terus kita itu sampai sahur sampai jam 4 karena tanggung gitu kan. Nah gue rasa sih kita emang berisik banget ya, ketawa-ketawa, nonton film apa segala macam. Nah jendela gue itu kan gue buka karena lagi musim panas kan, panas banget kalau ditutup kan. Gue buka, nah tiba-tiba itu di luar ada orang pakai sama hoodie hitam gitu, tapi diginiin loh. Aduh ini kekecilan, ditutup gitu. Terus dia ngeliatin yang bener-bener dari ini mata dia, itu jendela itu bener-bener kayak gini, berdiri tegak ngeliatin, nggak ngapa-ngapain. Nah gue pikir pertama dia kayak lagi lewat, terus nggak tahu lagi ngapain, mungkin entah kamar temennya di atas atau gimana gitu kan pertama. Terus beberapa menit kemudian kok dia masih kayak gitu posisinya, dan pas gue lihat dan mata dia itu memang ke kamar gue gitu loh, ke jendela kamar gue. Terus gue bilang kan itu siapa gini. Kak udah kak tutup aja jendelanya, gue takut, kata anak gitu kan. Saya aduh tapi panas banget kalau ditutup, kita kan nggak ada kipas, nggak ada AC segala macam, dibuka dikit aja deh. Terus gordonnya ditutup. Terus akhirnya pas kita udah riuh gitu ya segala macam, dia hilang. Nah gue sih yakin banget itu orang ya, karena ya orang gitu, pakai jelas gitu kelihatannya, cuman itu emang agak serem. Dan kalau itu sih nyangkut menurut gue karena di sekitar situ memang wilayah yang agak berbahaya. Ini gue saranin aja buat kalau emang salah satu orang agensi nonton, tolong anak-anak selanjutnya jangan ditempatin di situ, karena memang udah ada beberapa kali kehilangan segala macem. Bahkan ada waktu itu orang masuk, kayak temen gue, bukan temen gue sih, kayak temennya temen gue tuh nanya, lo ngapain di sini gitu kan, ke ada bapak-bapak gitu. Terus bapaknya, oh aduh saya lupa, aduh saya kayaknya ini saya salah masuk deh. Kan nggak logis gitu loh, bapak-bapak tiba-tiba masuk, ngapain lagi kalau bukan memaling gitu kan, gitu sih. Terus juga di sana tuh banyak orang-orang yang make apa ya, kayak ganja ya, kalau yang dirokok aja kayak dihisap gitu, kayak gitu-gitu. Itu tadi pengalaman gue. Terus ternyata gue juga dapat beberapa cerita dari teman-teman gue yang udah tinggal di situ duluan. Ada juga anak Indo yang dulu tinggal di situ, dan katanya dia itu berasal dari salah satu daerah di Indonesia. Dan memang kita nggak paham ya kalau memang hal begituan bisa ngikut sampai sejauh itu. Jadi katanya ada makhluk yang ngikutin dia, terus dia stay di sana. Dan satu waktu di kamar sebelah gue, persis bukan di sebelah, di seberang gue itu ada orang asing tinggal di situ. Dan dia tuh kesurupan. Temen gue bilang tuh matanya bener-bener putih semuanya, dan dia kesurupan hantu yang dari Indonesia gitu loh. Itu gue nggak tahu benar atau enggaknya, tapi memang banyak kan anak-anak yang cerita sama gue. Terus ada juga si teman gue satu, si Dede. Kita kan kalau mau buang sampah harus turun ke bawah gitu ya. Jadi ya, di basement, kita di lantai 1, kita harus turun ke basement. Dan pas dia turun tangga itu katanya ada sesuatu yang bikin dia jatuh. Akhirnya dia kesandung dan jatuh. Nah dia itu padahal bertiga. Yang jatuh tuh dia doang yang bawa sampah gitu. Kalau gue nggak salah ingat ya dek, jadi lo jatuh kayak ada yang iniin kaki lo atau gimana, gue juga lupa. Jadi dia jatuh, dan yang lain tuh nggak kenapa-napa, nggak jatuh sama sekali. Kalau nggak salah si Dede itu sama Umi sama Jeki gitu. Dan kita memang kalau buang sampah selalu kayak ayolah kak temenin gue, kayak takut gitu. Dan gue sih overall biasa aja pas gue buang sampah. Ya kadang kalau emang gue takut banget, karena gue tuh orangnya kalau emang gue berani, iya mau apa sih lu ngapain gitu. Gue juga di sini hidup, kenapa harus ribet, kenapa harus ganggu. Cuman kalau emang gue lagi takut, gue takut banget gitu.
Dan segitu sih cerita horornya. Terus sekarang gue kan udah pindah ke sini. Lucunya temen gue itu kan nempatin kamar yang sekarang, si Tara. Dia cerita sama gue, "Kak, gue nggak bisa tidur." "Kenapa, Tar?" "Selalu digangguin segala macem. Entah itu ada kertas yang tiba-tiba di meja nih, nggak ada angin, nggak ada apa, kertas tiba-tiba berhamburan ke bawah." Dan dia udah setahun lebih tinggal di sana. Dia kuat banget sih. Tapi yang gue rasain ya, gue 3 tahun di sana, gue nggak 3 tahun lagi, 3 bulan, ya cuman sekali itu doang gue dikasih lihat ada anak kecil. Dan sisanya overall baik-baik aja, karena emang gue kayak, iya apa sih, gue tinggal di sini juga, orang gue bayar gitu kan. Kalau emang lo ada di sini ya selalu mau ngapain, asal jangan ganggu, kita sama-sama baik gitu. Gitu. Kalau si Tara sih mungkin karena dia emang anaknya agak sensitif, gue juga nggak paham kenapa dia sering digangguin, entah itu malam-malam kayak ada suara kresek-kresek lah. Gue juga nggak tahu itu benar itu sosok apa gitu, karena yang gue tahu katanya sosok yang ngikutin dari anak Indo yang sebelumnya datang itu adalah berasal dari daerah yang sama dengan Tara. Mungkin mereka ada koneksi atau apa, gue gak paham. Jadi dia, Tara lebih diganggu, dan Tara juga bilang dia pernah ngeliat anak kecil gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat kamarnya ya, kamarnya tuh enak banget, lengkap, ada dapur, ada ya lemari, ya kayak kamar-kamar biasa gitu, dan agak luas gitu. Makanya kenapa gue tuh waktu itu pernah satu kamar sampai ada 8 atau 9 orang pada nginep di kamar gitu, kegelar di bawah, karena emang kamarnya enak gitu. Gitu sih pengalaman horor gue yang ada di Prancis. Iya, apalagi ya, nggak ada sih ya, karena emang ya kalau misalnya pulang-pulang kerja gitu kadang suka deg-degan sendiri ya, enggak. Itu sih emang guanya aja karena lagi capek mungkin. Terus di sini kalau di kamar ini ya, gue rasa pernah waktu itu sama Umi. Kalau lu inget ya Mi, yang kita lagi ngapain gitu ya, kalau nggak salah dia lagi sendiri deh si Umi. Terus dia dengar suara, entah itu cewek nangis apa cewek ketawa sih Mi, gue lupa gitu. Tapi kayaknya kalau gue nggak pernah deh di kamar ini. Cuman gini, waktu itu gue pernah, kayaknya Umi lagi nggak di sini, Umi lagi balik Indo. Terus gue kan di kamar gitu biasanya ya. Nah, ntar gue nih, kamar gue tuh kayak gini, ntar apa, ini kan kasur nih, ini gue bisa tidur di atas, bisa tidur di bawah. Nah, ini kan jendela, jadi kayak deket banget gitu kan sama jendela. Ntar gue buka. Nah, kita tuh kan kalau mau buang sampah tuh di kesana tuh di pojok ada tempat sampah organiknya Mbak Kris. Gue kan kalau pulang selalu sini, injek batu itu tuh, nih, tau gak yang kotak? Itu tuh selalu bunyi, letak gitu. Nah, ntar gue tutup lagi ya, ntar gue lanjutin. BTW suaranya tuh kayak gini. Tuh, kedengeran nggak? Sampai menggema. Jadi kucing aja kayaknya nggak mungkin gitu nginjek ini yang pakai dengeran gede banget. Nah, pernah tuh gue dengar suara kotak gitu, kayak ada orang nginjek batu itu. Gue nanya deh sama Mbak Kris, tadi keluar ya buang sampah, kok tumben buang sampahnya malam-malam, kata gue gitu. Soalnya aku dengar ada batu kayak injek cetek gitu kan. Aduh. Terus dia bilang enggak kok. Eki kali Mbak, anaknya Mbak Kris kan. Enggak, Eki juga nggak buang sampah. Mungkin kucing, gue mikirnya gitu kan. Ya udah. Nah, pernah juga waktu itu gue baru pulang kerja dan gue belum nyuci baju tuh, udah numpuk banget gue. Jadi ini pintu, kalau kelihatan ya, ini pintu ini keluar itu ada pintu lagi, ada 3 pintu. Nah, salah satu pintu itu garasi. Nah, mesin cucinya Mbak Kris ada di garasi. Jadi gue baru pulang, udah mandi segala macam, gue baru pulang, gue langsung masukin baju-baju segala macam kan. Gue mau mandi, gue buka baju, gue masukin mesin cuci segala macam, pencet lah mesinnya.
Nah itu kan kalau mesin cuci itu sekitar 2 jam 3 jam. Nah terus udah gitu gue 2 jam 3 jam itu ya ngobrol sama Umi segala macam. Nah udah gitu pas gue sambil nunggu kan sambil sholat, terus udah gitu pas gue ngambil bajunya udah kering nih, mau gue jembrengin tuh apa ya, begitu gitu kan biar kering. Di sana ada jembrengannya. Gue denger dong di atas, lu bayangin itu jam 2:30 pagi, gue didengar dari atas. Jadi kan garasi atasnya tuh langsung ruang keluarga di kalau nggak salah, gue nggak gitu nggak, itu kayak ada orang dorong kursi gitu loh, gitu kan, kedengeran kan di atas banget gitu, kayak orang lagi mindahin posisi meja, posisi kursi gitu kan. Lah gue takut dong, gue langsung lari ke dalam lagi. Mi lu denger nggak, apa sih kak, kata si Umi gitu kan. Umi juga belum tidur. Enggak, gue dengar ada orang dorong kursi, kata gue gitu kan. Enggak ada, gue nggak denger apa-apa. Yang bener dong Umi, kata gue gitu kan. Soalnya Mi gimana dong Mi, nih jemuran gue belum selesai, kata gue gitu. Kak gue juga takut, kata si Umi. Yaudah akhirnya pintunya dibuka biar gue nggak takut. Tok gue beresin semua, ya udah langsung tidur. Kayak gitu sih pengalaman gue di Prancis tuh. Kayaknya kalau yang lain-lainnya nggak ada yang aneh-aneh deh. Ini kayak gue rasa orang-orang sini kan nggak percaya sama kayak gituan. Mereka tuh logik banget. Jadi ya emang yang begituan pun kayak ya udah, mereka punya hidupnya sendiri gitu. Jadi ya overall cuma dikit banget selama gue setengah di sini, nggak ada pengalaman apa-apa lagi selain itu gitu. Jadi gue cuma mau sharing aja di video ini pengalaman horor gue yang pernah gue alami di sini. Jadi see ya, thank you by the way.